السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحadirin wal hadirat jamaah, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat diberikan kemampuan kita bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah, a'azzakumullah, pembahasan kita pada 100 amalan rutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-10, yaitu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu, atau kita sebut juga atau dikenal oleh para fuqaha dengan salat sunnah wudu. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Humran Maula Uthman. Humran ini adalah mantan budaknya sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Jadi hadis ini secara lengkap, secara utuh menjelaskan tentang sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an mengajarkan wudu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bagian akhir dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa orang yang berwudu sebagaimana wuduku ini. Thumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsahu. Dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri di dalam 2 rakaat tersebut. Di sini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang hendaknya dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri ketika di dalam salatnya. Karena kadang kita di dalam salat kan banyak hal terjadi. Akhirnya kemudian ngomong sama diri sendiri. Ini ditaruh di mana ya? Ini taruh di mana ya? Oh, di sini mungkin. Oh, di situ mungkin. Nah, itu namanya dia ngobrol sama apa? Dirinya sendiri. Iya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan itu, diantaranya orang godaannya salat itu yang ngobrol sama dirinya sendiri di dalam salatnya. Jadi dalam hatinya tentunya kalau dia ngobrol sama temannya kanan kiri sampai bicara, ya batal itu salatnya kan itu. Siapa orang yang dia salat 2 rakaat setelah wudu, dia tidak
bicara dengan dirinya sendiri dalam salatnya tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, apabila kita dapati hadis yang semisal hadis ini mengatakan diampuni dosa terdahulu, diampuni dosa terdahulu, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala katakan ini berarti yang dihapuskan dosa-dosa kecil. Sebab di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams", salat 5 waktu. Wal jumu'ah ila al jumu'ah, dari satu salat Jumat ke salat Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lain. Mukaffiratun lima bainahunna, dia bisa menjadi pelebur dosa-dosa di antara itu semuanya. Syaratnya idza jtunibatil kabair. Dalam lafaz yang lain idza jtanabal kabair, apabila orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Maka tadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyimpulkan kalau begitu yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Lalu kemudian poin selanjutnya yang penting untuk kita juga sama-sama ketahui, kita tentu pernah mendengar dan juga ada hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari juga terkait dengan hadis yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Di dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, lalu kemudian terdengar suara terompahnya sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Singkat cerita, esok harinya bertemu dengan sahabat Bilal radhiyallahu anhu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya pada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Aku telah mendengar suara terompahmu di dalam surga." Lalu kemudian sahabat Bilal radhiyallahu an katakan, "Tidaklah aku batal berwudu kecuali aku berwudu lagi. Dan habis wudu salat." Maksudnya salat sunnah. Habis wudu apa? Salat sunnah. Ada sebagian orang menjadikan hadisnya Bilal ini sebagai dalil bahwa ini bukti sahabat Bilal melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru, tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ini hadisnya Humran Maula Utsman, atau hadis yang di mana sahabat Utsman bin Affan meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berwudu setelah wuduku ini salat 2 rakaat. Itu berarti apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, satu, karena Rasul mendapati satu keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Bilal. Itu tadi suara terompahnya sudah terdengar di surga. Kedua, sahabat Bilal mengamalkan hal ini yang nggak diumumkan, nggak dikasih tahu ke orang-orang. Ini amalan yang disembunyikan. Oleh karena itulah para ulama mengatakan hendaknya kita memiliki amalan sunnah, amalan soleh, amalan sunnah yang kita sembunyikan. Yang dengan sebab itu menjadi keutamaan buat diri kita. Hanya antara kita dengan Allah Rabbul Alamin saja. Kalau ibadah fardu bagi kaum laki-laki sholat jamaah ya nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ya, sholat Id ya nggak bisa sembunyi-sembunyi, nggak ada itu. Tapi kan amalan sunnah yang lain bisa disembunyikan karena dia kerjakan di rumah misalnya. Jadi sahabat Bilal ini bukan melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ini harap diketahui. Karena seringkali tadi hadis terkait dengan suara terompahnya sahabat Bilal justru dijadikan alasan, oh ini contoh bahwa sahabat melakukan yang nggak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak benar. Yang kedua, katakanlah tidak ada hadis sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi. Misalnya itu tidak ada, katakan begitu. Tetapi ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka Rasulullah SAW yang punya hak
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan mana yang syariat, mana yang bukan apa? Syariat. Jadi Rasulullah SAW masih hidup. Ketika sahabat Bilal melakukan hal itu, Rasulullah SAW benarkan. Itu berarti sunnah. Itu berarti sunnah, karena di antara makna sunnah adalah sunnah yang dalam bentuk takririyah, ketetapan dari Rasul SAW. Kalau memang perbuatan itu tidak boleh, niscaya Rasul SAW melarang sahabat Bilal. Tidak mungkin didiamkan perkara yang memang tidak boleh secara syariat terjadi pada saat Rasul masih hidup dan Rasul mengetahuinya, sedangkan Rasul SAW membiarkannya. Jadi di sini ada hal penting yang harus juga kita fahami, bukan hanya kekuatan satu dalil, tetapi kekuatan orang mengambil hukum dari dalil itu. Seberapa kuat, seberapa tepat. Maka tadi kita katakan, dalilnya sahih, istidlalnya, pendalilannya yang tidak sahih. Pendalilannya yang keliru. Jadi bagaimana mungkin di masa Rasul SAW masih hidup, sahabat mengerjakan yang nggak ada tuntunannya padahal Rasul masih hidup? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kenapa? Pasti Rasul ingatkan kalau itu tidak boleh. Pasti Rasul SAW mengingkari hal tersebut kalau sesuatu itu tidak boleh. Sebagaimana misalnya contoh terkait dengan 3 orang sahabat yang datang kepada sebagian istri Rasul SAW menanyakan tentang ibadahnya Rasul SAW. Setelah dijelaskan, mereka menganggap kok Rasul ibadahnya dikit ya. Kalau begitu saya mau sholat sepanjang malam lah nggak tidur-tidur. Kalau begitu saya mau puasa tiap hari. Orang yang ketiga berkata, kalau begitu saya nggak mau nikah, biar saya fokus ibadah. Diingkari nggak oleh Rasulullah SAW hal ini? Diingkari. Ini berarti hujjah, dalil bahwa nggak akan ada di masa Rasul orang melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan tuntunan syariat. Mesti Rasul ingkari, mesti Rasul SAW jelaskan. Maka sekali lagi, hadis Bilal tadi yang menceritakan tentang suara terompahnya sahabat Bilal, tidak ada di dalamnya dalil hujjah bolehnya mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW walaupun itu dianggap baik. Baik, selanjutnya poin yang ke-11 yaitu menjawab azan. Ini termasuk sunnah, menjawab azan. Kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa setelah azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza sami'tumul muadzina." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul. Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Jadi kalau dia baca Allahu Akbar, kita bacanya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa azan itu berisikan komposisi. Komposisi azan itu pertama zikir, yang kedua ajakan dan seruan. Saya ulang, yang pertama zikir, yang kedua adalah ajakan dan seruan. Yang ajakan dan seruan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sisanya seluruhnya apa? Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zikir. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini yang seruan nih. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi yang berbeda hanya pas seruan, panggilan. Mari kita salat, mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju keberuntungan. Kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Artinya, maknanya kita tidak bisa menunaikan ibadah, kita tidak bisa menunaikan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Nah, adapun at-taswib itu perkataan as-salatu khairum minan naum. Yang para ulama terjadi perbedaan pandangan. Diletakkannya di mana waktu adzan subuh, apakah pas waktu masuk subuh ataukah sebelum masuk waktu subuh. Kan adzannya dua kali, Pak. Adzannya ada dua kali. Nah, jadi kalau mau itu disosialisasikan dulu. Yang satu adzan yang sebelum apa? Subuh. Ya sekitar 1 jam lah sebelum subuh, adzan, Pak. Baru kemudian pas masuk waktu subuh. Nah, azan yang pertama inilah azan bangunin orang supaya tahajud, azan bangunin orang supaya sahur. Sehingga tidak perlu lagi ada teriakan sahur, sahur. Nggak perlu lagi, Pak. Nggak perlu, Pak. Agama udah ngajarin caranya. Jadi misalnya 4:30 lah ya, 4:30 ya 4:30 azan. Cuman memang harus disosialisasikan. Orang kita tuh kan agak aneh, Pak. Kenapa agak aneh? Kalau kita azannya pas waktu, nggak datang dia. Azannya di luar waktu, datang dia marah-marah. Belum waktu udah azan. Muadzinnya jawab, habis kalau saya azan waktu, situ nggak datang sih. Iya, orang kita tuh unik. Pas giliran waktunya azan, pada nggak datang. Coba Anda azan sebelum waktunya. Digeruduk Anda sama warga. Yang dia nggak pernah datang waktu azan pas tepat waktu. Ya, jadi terjadi perselisihan tentang peletakan as-salatu khairum minan naum. Kebanyakan para ulama tetap meletakkan as-salatu khairum minan naum pada azan yang kedua. Dan maksud as-salatu khairum minan naum itu bukan berarti salat lebih baik daripada tidur, berarti tidur baik, salat lebih baik. Bukan begitu. Itu orang Indonesia itu, Pak. Jangan ngikutin. Itu logikanya orang Indonesia. Jadi terjemahannya as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, tuh maknanya salatlah kamu gitu loh. Begitu ya. Karena kadang ada orang begitu, salat lebih baik daripada tidur, berarti tidur baik dong, salat lebih baik. Nah, ini keliru, ini logikanya orang kita ini. Jangan dipakai ini. Wah, repot kalau begini urusannya. Ya, jadi azan awal, cuman memang kalau mau mengamalkan hal itu disosialisasikan lah. Sehingga jadi Ramadan tuh nggak perlu ada jam 2 udah sahur-sahur, Pak. Ingat, Ramadan juga kita tetap butuh istirahat, Pak. Ramadan butuh istirahat, Ramadan butuh butuh apa? Butuh tidur juga. Ditambah lagi misalnya di lingkungan sekitar kita, di kampung kita, di perumahan kita, nggak semuanya orang apa? Muslim. Lah yang orang Islam aja keganggu, apalagi yang bukan orang Islam. Bayangin, sebagian masjid, sebagian sih, ya, saya nggak tahu kalau di sini, kan bukan warga sini. Di sebagian masjid, Pak, di sono, tempat saya sono, Pak Andi tahu tuh, Robadak dulu waktu masih di Robadak. Itu jam 11 malam, Pak. Itu paling sore toa mati. Jadi habis terawih dia tadarusan kenceng pakai toa luar. Jam 11 malam paling sore berhenti. Jam 2 udah bunyi lagi. Syaur, syaur. Gitu dah. Lah ini repot nih. Kan orang butuh istirahat tetap, Pak. Dikira Ramadan terus kayak dia semua gitu, besok tinggal tidur, begadang, habis malam sebegadang, besok nggak kerja kan gitu. Jadi gimana ya udah, suara azan aja keluar. Nah kalau umpamanya azan pertama itu dihidupkan, kan pas ya 3:30 azan. Jarak masih 1 jam menuju waktu subuh. Yang belum sempat sholat malam, dia sempat sholat malam. Yang belum sempat witir, dia sempat witir. 3 rakaat kah? Habis itu sahur. Sahur berapa lama sih? 30 menit. Makan apa aja 30 menit, Pak. Selesai itu, ya kita siap-siap sholat subuh. Dan sahur jam 2. Karena kebangun tuh tadi kan lapar. Sahur jam 2. Jam 2 ke subuh masih jauh. Jam 3 udah mulai sempoyongan itu.
ngantuk, tidur, Pak. Subuh, lah ini repot ini. Iya kan kalau perut kenyang tuh emang godaannya itu tuh, Pak. Ngantuk. Jadi mesti kita ingat itu. Jadi kalau as-salatu khairum minan naum, jawabnya ya diulangin juga sama as-salatu khairum minan naum. Tidak ada bacaan khusus menjawab as-salatu khairum minan naum dengan bacaan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalik minasyahidin. Tidak ada, Pak. Nggak ada riwayatnya itu. Ya, baik. Nah, setelah menyelesaikan azan, kita tirukan perkataannya muadzin. Kemudian Rasulullah SAW sabdakan, "Thumma", kemudian selanjutnya, "Sallu alayya", bersolawatlah kepadaku. Nah, di situ tempatnya itu. Di antara tempat dianjurkan membaca salawat. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya siapa orang yang membaca salawat kepadaku satu kali, membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah membalasnya 10 kali lipatnya. Dan ini berdasarkan dalilnya di dalam Al-Quran, berdasarkan keumuman dalil di dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa orang yang berbuat satu keburukan, maka dia tidaklah dibalas kecuali semisal perbuatannya itu. Berarti berdasarkan ayat ini, jamaah a'azakumullah, kebaikan Allah lipat gandakan, keburukan tidak dilipat gandakan. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, katanya kalau berbuat maksiat di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, seperti yang sekarang kita berada di dalamnya itu bulan Rajab, karena di antara bulan haram, bulan Rajab, ada 4. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimana itu disebut dengan bulan haram. Yang 1 menyendiri, Rajab. Yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Katanya kalau berbuat kemaksiatan di bulan haram, maka dilipat gandakan dosanya juga, Pak Ustadz. Kita jawab, yang dimaksud dilipat gandakan dari perkataannya para ulama, bukan kamman wa adadan, bukan bilangannya. Bukan. Kalau tadi kan bilangannya, 1 kebaikan 10 kali. Itu kan berarti bilangannya. Tetapi yang dimaksud oleh para ulama ketika menyebutkan dilipat gandakan maksiat di bulan haram, itu bukan jumlahnya dilipat gandakan, tapi makin besar. Dosanya makin apa? Besar. Tapi bilangannya tidak, tetap 1. Fala yujza illa mislaha. Awas ini, jangan salah paham. Jadi yang dimaksud lebih besar itu dibesarkan. Jadi misalnya contoh begini, kalau seseorang berbuat maksiat 1 di selain bulan haram, ya misalnya kalau diperumpamakan benda, telur ayam 1. Tapi kalau di bulan haram dia berbuat maksiat 1 telur burung onta. Nah itu. Jadi bedanya besarnya. Bukan jumlahnya jadi 10 dosa. Kita bikin 1 dosa jadi 10 dosa. Enggak. Makin besar. Maka dosa itu bisa menjadi makin besar. Jadi kalau dimaksudkan yudha'af, dilipat gandakan, itu dibesarkan, diberatkan. Bukan ditambah bilangannya. Nah itu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ke-69 dari suratul Furqan. Yudha'af lahul azab wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahul azab fihi azab wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan. Kalau terjemahan Indonesianya begitu. Di terjemahannya dilipat gandakan siksa bagi dirinya dan dia kekal di dalamnya
dalam keadaan hina. Nah, apa ini maksudnya? Ini katanya dosa nggak bisa dilipat gandakan. Tapi ternyata, ini tuh lihat. Dilipat gandakan, Pak. Terjemahan nih ya. Ini terjemahan. Makanya perlu kita catat dan kita ingat. Ini terjemahan. Dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan dia kekal di dalam azab itu dalam keadaan hina. Ini gimana? Katanya kalau dosa nggak dilipat gandakan. Nah, kita lihat tafsirnya. Jadi di tafsirnya ada penjelasannya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir. Yang dimaksud yudha'af bukan berarti dia dosa satu jadi 10 kali dosanya. Tidak. Tetapi ay yukarraru wa yughalladhu. Diulang-ulang dosa azab tersebut dan diperberat. Bukan dilipat gandakan jadi makin banyak dosa dan azabnya. Yukarraru wa yughalladhu. Yudha'af ay yukarraru wa yughalladhu. Diulang-ulang dan diperberat. Jadi makna dilipat gandakannya begitu. Jadi jangan salah. Tidak ada. Jadi keadilan Allah merupakan keadilan Allah. Orang yang berbuat maksiat, dia diazab sesuai dengan kemaksiatannya. Rahmatnya Allah, apabila seseorang berbuat ketaatan, dilipat gandakan pahalanya. Makanya hadis ini menjelaskan tentang rahmahnya Allah. Siapa orang yang bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah balas 10 kali. Tapi kalau maksiat 1, sesuai yang dia perbuat. Jadi yang namanya maksiat itu dijadikan oleh Allah Rabbul Alamin lebih besar. Enak pakai bahasanya begitu daripada dilipat gandakan, orang nanti bingung. Karena kita sudah terlanjur mempersepsikan kalau dilipat gandakan itu maknanya jadi banyak. Jadi lebih baik maknanya apa? Menjadi lebih berat, menjadi lebih besar. Tapi tetap satu. Jumlahnya, bilangannya tetap satu, lebih berat. Maka satu perbuatan maksiat bisa menjadi lebih berat di waktu-waktu tertentu, di tempat tertentu, di usia tertentu, di keadaan tertentu. Saya ulangi lagi ini. Dosa itu bisa menjadi berat karena dikerjakan di waktu tertentu seperti di bulan haram, di tempat tertentu seperti di tanah haram, Makkah, Madinah, di usia tertentu seperti Rasulullah SAW sabdakan, Ushaymitun zanin, udah tua masih zina aja. Yang dibilang, yang dimaksud di usia tertentu, di keadaan tertentu, ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Bukan berarti yang kaya boleh sombong. Yang kaya sombong kagak boleh. Yang miskin sombong terlalu. Nah itu. Oke, itu kaidahnya begitu. Bahwa maksiat itu menjadi lebih berat dosanya atau makin besar dosanya kalau dilakukan di waktu tertentu, tempat tertentu, usia tertentu, keadaan tertentu. Tapi tidak dilipat gandakan. Nah, selanjutnya, jadi ini di tempat ini baca salawat, dan baca salawat itu ya yang dianjurkan ya baca salawat. Kalau mau lengkap ya seperti yang kita baca di dalam salat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Jadi misalnya kita dengar azan, La ilaha illallah, kita ucapkan La ilaha illallah. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, lalu kemudian setelah itu dianjurkan membaca doa setelah azan, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai sini saja. Ini hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berhenti sampai di sini saja. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabba hadhihi da'wati tammah. Rabb, pemilik panggilan yang sempurna ini. Apa panggilan yang sempurna maksudnya adalah?
Azan. Azan itu panggilan apa? Sempurna. Allah. Maka tadi kita sudah katakan, isinya panggilan cuman hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sisanya zikir. Sisanya zikir. Jadi panggilannya persis letaknya pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa azan adalah panggilan yang sempurna, dakwah tammah. Masa dengan panggilan yang sempurna begini nggak juga kunjung mau datang? Dan perlu kita ketahui, yang butuh salat kita. Yang manggil siapa, Pak? Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, ya Rabb. Padahal yang butuh salat kita, yang manggil Allah Rabbul Alamin. Wassalatil qa'imah. Dan pemilik salat yang ditegakkan. Salat kita karena Allah dan hanya untuk Allah. Ati, berikanlah Muhammadan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasilah. Al-wasilah di sini maksudnya adalah kedudukan yang tertinggi di surga. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-wasilah manzilatun fil jannah. Wasilah yang dimaksud dalam hadis ini, jadi kata wasilah nanti memiliki banyak makna. Tapi kita spesifikkan wasilah yang di sini. Wasilah yang di dalam hadis ini maknanya telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan di hadis yang lain. Manzilatun fil jannah, kedudukan yang tertinggi yang ada di surga, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, yang hanya diberikan pada satu orang saja dari hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah yang diberikan kedudukan yang tertinggi tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah, berikan kepada Nabi Muhammad, adapun dibaca Muhammadanil. Aslinya ati Muhammadan. Tanwin. Al-wasilah. Nah, ini kalau dalam ilmu, baik ilmu bahasa ataupun ilmu qiraat, membaca Al-Quran, ini kita akan dapat yang model begini. Ini namanya at-takhallus. Orang menghindar, berlepas diri dari dua tanwin, dua sukun, iltiqa'us sakinain. Muhammadan, itu kalau ditulis pakai nun, sukun nggak nunnya, Pak? Muhammadan. Kalau ditulis pakai nun, sukun nggak nunnya itu? Sukun, Pak. Makanya ditulisnya pakai tanwin. Kemudian al-wasilah. Al-wasilah itu hamzah wasal, Pak. Hamzahnya mestinya nggak dibaca. Hamzahnya nggak dibaca. Kalau udah di depannya ada yang lain, dia nggak boleh dibaca. Cuman kan nggak boleh dibaca Muhammadal wasilah, nggak boleh. Berarti hilang dong tanwinnya. Oleh karena itu kemudian dihidupin nunnya. Muhammadanil. Nah itu supaya nggak ketemu dua yang sukun. Adapun tambahan lafaz ati sayyidana, wallahu alam, ini tambahan yang tidak kuat, tidak sahih. Ada di sebagian riwayat memang menyebutkan ada kata-kata sayyidana, namun tambahan ini tidak kuat. Oleh karena itu kemudian wallahu alam yang lebih kuat tidak menggunakan tambahan sayyidana. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al-wasilah tadi kita sudah jelaskan maknanya adalah kedudukan yang tertinggi di surga. Lalu kemudian al-fadilah, keutamaan yang melebihi seluruh makhluk. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabdakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah pemimpin tuan dari seluruh anak Adam. Seluruh manusia. Jadi Nabi SAW memiliki keutamaan yang tertinggi. Itu disebut dengan al-fadilah. Lalu kemudian selanjutnya, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda, yang kau janjikan padanya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjelaskan makna maqaman mahmuda, dan itu nanti juga dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain, bahwa makna maqaman mahmuda adalah syafaat kubra, syafaat yang terbesar.
Jadi di dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Yang pertama, al-wasilah, kedudukan yang tertinggi di surga. Yang kedua, al-fadilah, keutamaan yang tertinggi nanti pada hari kiamat. Dan yang ketiga, maqamam mahmuda, yaitu diberikan hak pertama kali meminta syafaat untuk seluruh manusia, bukan untuk umatnya saja. Dan ini tidak diberikan kecuali hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Syafaat kubro ini tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang lain. Dan di dalam hadis-hadis tentang syafaat, termasuk hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari mahsyar, di mana orang semuanya dikumpulkan dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling belakangan, kumpulkan semua di mahsyar. Dan tidak ada tempat ketika di mahsyar kecuali hanya pas kedua telapak kaki berdiri saja, Pak. Di depan orang lagi, di kanan udah ada orang lagi, di kiri sudah ada orang lagi, di belakang orang lagi, berdiri di mahsyar. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, yang satu harinya pada saat itu panjangnya selama 50.000 tahun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa tadnu syams, matahari dekat, didekatkan. Bahkan wa yuzadu harruha, ditambah berlipat-lipat panasnya matahari pada saat itu. Mataharinya sudah didekatkan, panasnya ditambah. Sekarang jauh, panasnya segitu doang aja, udah kepanasan kita. Bahkan kalau dengan kadar panas yang sekarang matahari didekatkan ke bumi, kebakar buminya, Pak. Bukan orangnya lagi, buminya kebakar. Hari ini matahari didekatkan dengan kadar panas yang sekarang, bumi kebakar. Pada hari itu di mahsyar, panas ditambah berlipat-lipat, mataharinya didekatkan 1 mil. Sahabat Abu Hurairah ketika ditanya, itu 1 mil maksudnya 1 mil jarak, seperti kilometer dan seterusnya, kan mil ya. Orang barat pakai mil. Atau mil itu besi yang kurang lebih cuman segini panjangnya, yang biasa dipakai oleh kaum wanita untuk pakai celaknya. Kalau 1 milnya segini berarti di sini di matahari. Bayangkan itu. Tetapi Pak, nggak ada yang kebakar tuh manusia. Nggak ada yang meleleh. Tapi apa? Panasnya luar biasa. Sehingga orang ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai tenggelam. Tetapi uniknya, itu di mahsyar kan tadi kita sudah sebutkan, orang tempat 2 kakinya aja. Depan, kanan, kiri, belakang, udah orang lagi. Ini kalau yang di sebelah sini banjirnya cuma sampai mata kaki, yang sebelahnya banjirnya sampai lutut. Dan itu beda-beda, Pak. Padahal cuma sebelah-sebelahan, depan belakangan, persis. Tapi banjirnya bisa beda-beda. Lah kalau di sini kan nggak bisa. Kalau di sini bisa, lumayan juga, enak juga. Rumah kita kagak kebanjiran, yang sebelah kebanjiran, kan gitu. Di sana. Padahal itu berdiri rata semuanya, mahsyar itu. Ardul mahsyar, jadi tempat orang berdiri di mahsyar itu rata. Nggak ada yang kayak kita nih, dataran tinggi, dataran rendah, nggak ada. Pada saat itu manusia dalam keadaan, bayangkan Pak, panas ditambah bumi yang dipijak pada saat itu berwarna putih seperti perak, dalam riwayat yang lain seperti tepung. Panasan luar biasa. Makanya manusia lalu datang kepada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam, datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, datang kepada Nabi Musa alaihissalam, datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya nggak ada yang bisa. Kami nggak diberikan hak untuk meminta hal tersebut kepada Allah Rabbul Alamin. Walakin itu Muhammadan, tetapi datangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang diberi izin oleh Allah Rabbul Alamin. Maka kemudian datang semua manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon agar supaya memohonkan untuk manusia syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia masih di mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju pintu surga. Diketuk duluan. Orang masih di mahsyar semua.
dibukakan. Malaikat katakan, memang kami diperintahkan tidak membukakan pintu surga ini pertama kali, melainkan untuk Anda. Bukakan, masuk, langsung menuju ke tempat di bawah arasnya Allah Rabbul Alamin, sujud. Tidak ada yang tahu berapa lamanya Nabi SAW sujud. Dan diberikan kepada Nabi SAW ilmu mengetahui nama-nama yang belum pernah diberitahukan kepada orang sebelumnya. Belum pernah. Ada riwayat, satu riwayat di dalam Sahih Al-Ahadith Al-Qudsiyah, hadis Qudsi yang sahih. Ini ditulis oleh Isamuddin As-Sababati. Ada satu riwayat, ini dikuatkan sebagian para ulama, Rasulullah SAW sujudnya selama 7 hari. Tapi kalau tadi satu harinya 50.000 tahun, 7 kali 50.000. 350.000 tahun. Orang nunggu di mahsyar. Nabi SAW sujud. Sampai kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Takallam yusma' mink, bicara, maka engkau akan didengar. Washfa tushaffa, sal tu'tah, washfa tushaffa. Minta, maka akan diberi. Minta syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Nabi SAW mohon, ya Allah segera tunaikan hisab. Selesai itu Nabi SAW balik lagi ke mahsyar lagi. Nggak usah dibayangin itu bagaimana caranya. Udah nggak usah dibayangin, udah Pak, udah nggak sanggup. Orang matahari dideketin kita nggak kebakar aja nggak sanggup mikirnya. Kadang sebagian orang tuh gimana kok dari mahsyar ke surga, gimana caranya? Udah nggak usah dipikirin. Orang matahari dideketin manusia nggak kebakar aja kita nggak bisa memahami itu. Baru kemudian Allah Rabbul Alamin datang, sedangkan para malaikat bersaf berbaris, ditunaikanlah hisab. Itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Lalu kemudian didatangkan neraka jahanam, Pak. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada saat itu manusia baru teringat dengan segala amal kebaikan ataupun keburukan. Yang ingat amal keburukan, duh, saya bakalan disiksa nih. Yang ingat akan amal kebaikan, kok kurang banyak saya ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Coba dulu saya mau melakukan sesuatu untuk kehidupan saya yang sekarang ini. Dan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabdakan, didatangkan neraka jahanam, pada saat itu neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang, ditarik dengan 70.000 tali kekang, yang satu tali kekangnya ditarik 70.000 malaikat. 1,9 miliar malaikat. Malaikat satu besar, bukan kayak manusia. Itu tarik, jahanam dihadirkan di hadapan seluruh manusia. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Pasti kalian akan melihat neraka jahim. Pasti lihat semuanya. Dengan mata kepala. 'Ainal yaqin. Mata kepala. Lihat. Semuanya, Pak. Semuanya ini. Bukan cuman sebagian orang. Semuanya. Makanya tadi. Yang iman, yang udah amal soleh aja masih nyesel. Masih nyesel. Coba dulu saya amal solehnya yang banyak ya. Yang beramal soleh saja masih apa? Nyesel. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu saya mau melakukan amal soleh yang banyak untuk kehidupan saya ini. Tapi penyesalan kalau sudah di sana sudah apa? Sia-sia. Sudah sia-sia. Jadi ini syafaat kubra, syafaat yang pertama kali adalah syafaat yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh manusia meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar segera ditunaikan apa? Hisab. Agar segera ditunaikannya hisab. Itu yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan terkait ini. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa orang yang memintakan untukku wasilah, atau bahasa lainnya, siapa orang yang berdoa setelah azan dengan doa ini, halat lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Allahu Akbar. Doa azan yang
Sebagian kita seringkali menganggap remeh ini doa. Ya tentu memang secara hukum fikih, ini kalau kembali bicara hukum fikih, statusnya memang tidak wajib. Sunnah dianjurkan, tidak wajib. Tapi lihat keutamaannya. Lihat keutamaan yang begitu besar. Siapa orang yang memohonkan untukku wasilah, halat lahu syafa'ah. Dia bisa dapat syafaat. Maka perlu kita fahami. Syafaat itu termasuk, jadi kalau terjemahan bebasnya syafaat itu adalah memberi pertolongan pada orang lain. Nah, itu aja terjemahan bebas itu. Syafaat itu hak Allah. Perlu kita ingat. Syafaat itu hak Allah. Nah, Rasulullah SAW dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin berdasarkan nas, berdasarkan dalil, berdasarkan hadis, nanti pada hari kiamat Allah akan izinkan Nabi SAW pertama kali sebagai orang yang memintakan syafaat untuk manusia. Tetapi Nabi minta dulu. Nah, orang seringkali beranggapan Nabi SAW langsung bisa kasih syafaat tanpa memohon kepada Allah, tanpa izin Allah. Ini yang keliru. Nabi SAW nggak bisa kasih syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Rabbul Alamin. Makanya ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nggak ada yang bisa kasih syafaat di sisi Allah nanti kecuali harus dengan izin Allah. Makanya hari ini, sekarang ini kita tidak boleh minta syafaat kepada Rasulullah hari ini. Wahai Rasulullah, syafaatilah kami. Ishfa'lana ya Rasulullah. Tidak boleh, Pak. Belum waktunya. Tapi kalau kita berkata, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang nanti bisa diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, boleh nanti. Kan redaksinya begitu kan? Tapi nggak boleh hari ini kita mengatakan kepada Rasul, Ishfa'lana ya Rasulullah. Wahai Rasul, berikan syafaat kepada kami. Tidak boleh perkataan ini. Tidak boleh juga kita meyakini bahwa Rasul SAW bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh juga kita meyakini hal tersebut. Nah, itulah yang kemudian ditolak oleh Allah Rabbul Alamin di surat Yunus ayat ke-18. Ya, bahwa orang-orang yang beribadah atau menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat yang selain Allah, mereka mengatakan mana'buduhum haula'i syufa'auna indallah wa yaqulun, dan mereka mengatakan ini orang-orang yang selain Allah yang kami sembah, yang kami bentuk dalam wujud patung ini, merekalah pemberi syafaat untuk kami nanti di sisi Allah. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah, mereka beribadah kepada yang selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat dan juga manfaat. Mereka katakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah pemberi syafaat untuk kami di hadapan Allah. Tanpa izin Allah. Nah, itu. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah itu mereka ketika mereka tahu sadar bukan dia kok yang mendatangkan bencana, bukan dia kok yang mendatangkan manfaat. Saya yakin yang mendatangkan bencana manfaat hanya Allah. Kami nyembah mereka, kami jadikan mereka sebagai sarana mendekatkan diri kami kepada Allah, karena kami meyakini mereka adalah pemberi syafaat di hadapan Allah yang seolah-olah tidak harus melalui izin Allah. Nah, ini yang kemudian tidak boleh. Wah, kita mah kalau umpamanya dekat sama siapa wali ini, wah masa iya nggak kebawa katanya. Masa iya kita nggak keseret masuk. Itu namanya haula'i syufa'auna indallah, itu maknanya ini. Padahal mereka nggak bisa membawa siapapun untuk masuk ke dalam surga kecuali syarat terpenuhi. Maka bukan berarti kita menolak syafaat, bukan. Tetapi syafaat yang telah Allah tetapkan itu harus melalui izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kalau begitu, apa yang kita lakukan sekarang? Pertama, sekarang kita menjaga tauhid kita. Karena nggak akan dapat syafaat kalau orang itu tidak bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi.
Orang yang paling beruntung bisa dapat syafaatku nanti pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, tauhid. Yang kedua, biar dapat syafaat, kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya membaca salawat habis azan, lalu kemudian juga membaca doa setelah azan. Satu masalah lagi, bagaimana tentang iqamah? Ini kan tadi menjawab gimana iqamah? Apakah iqamah dianjurkan untuk menjawab atau tidak? Dalam hal ini para ulama berselisih, Pak. Karena tidak ada dalil. Nah, silakan cari dalilnya. Menjawab iqamah. Yang pertama, sebagian para ulama mengatakan menjawab iqamah tetap dianjurkan sebagaimana menjawab adzan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Baina kulli adzanaini salatun." Di antara dua adzan ada salat. Yang dimaksud dua adzan adalah adzan dan iqamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut iqamah dengan sebutan adzan. Di antara dua adzan ada salat, maksudnya salat sunnah qabliyah. Ya, salat sunnah apa? Qabliyah. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian para ulama katakan, oh kalau begitu iqamah juga dijawab. Konsekuensinya apa? Berarti Anda habis iqamah juga baca doa Allah marubah tidak wati tambah dong. Konsekuensinya, ya kan begitu. Iya kan? Jawab seperti adzan. Berarti nanti habis iqamah baca Allah marubah tidak wati tambah dong. Konsekuensinya begitu. Ini namanya qiyas, Pak. Metodenya disebut dengan metode apa? Qiyas. Yang kedua, fatwa yang kedua, ini yang tadi yang menganjurkan. Yang kedua, tidak dianjurkan. Kenapa? Tidak ada dalil khusus. Itu pertama. Kedua, iqamah cepat tidak seperti adzan. Gimana kita jawab? Makanya kadang, coba nih perhatikan. Menarik lah. Tadi pas waktu iqamah kita mau salat subuh. Pas bagian akhir. Lah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah orang-orang. Dengar nggak tadi? Dia jawabnya kenapa yang la ilaha illallah doang? Yang depan enggak. Kan dia bisa kalau mau jawab dari depan dong. Allahu akbar. Itu ini enggak. Pas giliran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok orang pada la ilaha illallah semua ini? Ini konsekuensinya mestinya kalau kita mau jawab, ya dari awal Pak, jangan pas la ilaha illallahnya. Kedua, kita kalau misalnya tadi menyamakan, kan tadi kudu doa juga Allah merbahadi dawati tamang. Nggak sempet kan? Orang udah rapatkan, luruskan saf. Allahu Akbar. Nggak ada tuh yang baca Allah merbahadi dawati tamang. Ayo. Nah, maka wallahu a'lam. Saya lebih cenderung, ini namanya masalah fiqih. Saya lebih cenderung untuk mengatakan iqamah tidak dianjurkan menjawab, tentunya juga tidak dianjurkan membaca doa setelah iqamah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Ustaz Zainuddin Husairi. Di antara para jamaah yang hadir di masjid, jika ada pertanyaan kami persilahkan, atau juga yang mengikuti via online, jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat. Masih baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kadang-kadang kita di mobil itu ada lewat radio, itu perlu dijawab enggak itu? Yang kedua mungkin azan, kadang-kadang azan itu ada yang bukan azan sesungguhnya, azan apa? Ada sandiwara apa yang ada adanya itu? Azan sandiwara, Mak. Iya, ada. Jadi gini, di sinetron apa film itu ada adanya. Azan sandiwara. Masya Allah ya, barakallah. Ya, bagaimana dengan azan yang di radio? Nah, saya mengutip fatwa saja. Jadi jawabannya bukan jawaban dari saya pribadi, saya kutip fatwa. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala fatwakan, kalau memang yang kita dengar hanya azan yang ada di radio itu saja, jadi kita tidak dengar azan yang di luar, seperti lagi di mobil tadi contohnya, kita di jalan, azan. Satu, kalau memang kita tidak mendengar ada azan yang di luar yang terdengar oleh kita, hanya azan radio yang terdengar oleh kita. Kedua, dan azan itu memang azan yang di waktunya azan, maka tetap dianjurkan kita menjawabnya.
Itu fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Adapun azan yang bukan azan, ya tadi kan azan yang bukan azan tadi yang kedua itu. Di mana? Di sinetron dan seterusnya, maka tidak dijawab. Ya, tidak dijawab. Ingat tadi yang pertama, masalah pertama ada syarat satu, dia nggak dengar azan yang di luar. Karena kalau dia dengar azan yang di luar, yang real, di radio ada, dia jawabnya yang real, bukan yang di radio. Maka tadi syaratnya satu, dia hanya dengar azan itu, yang di radio itu, mungkin di perjalanan, di mobil. Yang kedua, azannya sesuai dengan waktunya. Itu baru dijawab. Tapi kalau yang terdengar azan yang di luar, kita jawab azan yang di luar, yang real, yang bukan di radio. Wallahu a'lam. Karena terkadang azan radio juga ada yang real, Pak. Artinya memang itu suara azan yang disiarkan lewat radio. Misalnya kayak azan di masjid ini, lalu disiarkan lewat radio. Wallahu a'lam. Ya kalau itu pun rekaman dan itu tepat waktu dan kita tidak mendengar azan kecuali hanya itu, kita jawab. Silakan. Waalaikumsalam. Kadang kan kita di masjid ini kan ada beberapa masjid berdekatan, Ustaz. Kemudian Ada azan kan beberapa? masjid berdekatan. Oh, masjid berdekatan. Kemudian Ya. azan kan nggak selalu bersamaan, Ustaz. Nah itu yang harus kita jawab yang mana, Ustaz? Apakah cukup satu saja atau semua harus kita jawab? Terima kasih. Iya, cukup satu saja. Kalau diketahui mana yang dulu, jadi bukan kalau diketahui. Kalau mana yang kita dengar duluan, itu yang kita jawab. Mana yang kita dengar duluan, itu kita jawab. Habis itu udah. Jadi juga nih azan kadang ya tabrak-tabrakan juga ya kadang. Jadi yang jelas begitu. Cukup satu itu aja, Pak. Jadi misalnya nih kita dengar azan di satu masjid sudah sampai di tengah nih. Terus di masjid lain baru mulai azan. Ya udah, yang dijawab hanya yang satu ini saja. Yang itu tidak. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Tri Nugroho nih, intinya dari Kalimantan. Ustadz, untuk sholat qobliyah di rumah, apakah setelah azan di masjid selesai, atau boleh saat azan langsung sholat qobliyah? Terima kasih. Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa menjawab azan sunnah. Salat qabliyah juga apa? Sunnah. Sama-sama sunnah. Tetapi dalam hal ini, kalau, wallahu alam, kalau memang waktu untuk menjawab azan dan setelah itu menunaikan salat sunnah qabliyah cukup membuat kita tidak terlambat untuk berjamaah, maka silahkan lakukan itu. Makanya alhamdulillah di masjid kita ini jedanya antara adzan iqamah apalagi subuh lumayan, Pak. Itu sangat cukup sekali, orang qabliyah dulu di rumah baru jalan ke masjid. Tapi kan ada di sebagian masjid, Pak, baru aja azan nggak lama udah apa? Iqamah. Oh itu mah baru mau qabliyah aja kagak dapet itu. Oh, itu cuma 5 menit, Pak. Habis azan. Jadi patokannya sebagian masjid itu patokannya muadzinnya. Muadzinnya azan nih. Selesai azan, dia sholat qabliyah. Dia selesai sholat qabliyah, pokoknya dia qomat, Pak. Lu ada di sebagian masjid begitu. Pokoknya patokannya muadzinnya, Pak. Udah selesai qabliyah, dia langsung qomat. Karena kejadian kayak begitu, imamnya belum datang. Kadang ada muadzin model begitu, imam kagak ditengok-tengok, ada apa enggak, langsung qomat aja. Giliran selesai qomat, bingung nih. Mana imamnya nih? Itu tuh problem tuh. Ya makanya perlulah diatur. Masjid itu tertib. Nggak kayak terminal, Pak. Iya, maksudnya nggak kayak terminal tuh semua orang maju qomat. Semua orang maju azan. Ini kan nggak tertib jadinya. Ini nggak boleh, ini harus ditertibkan. Maksudnya diatur, ada regulasinya gitu di masjid. Kadang ada jemaah, muadzin bukan, sampai bukan, tengok kanan, tengok kiri, kayaknya udah nggak ada yang qobliyah, langsung aja, Allahu Akbar, nggak boleh itu. Pelanggaran itu. Semprit aja kasih kartu merah itu. Lo orang bukan yang punya hak asal komat-komat aja. Ini bikin repot ini. Masjid jadi kacau, Pak. Iya kan? Nah, makanya nih, alhamdulillah kalau di sini sih masih ada dikasih waktu, orang bisa ngelihat gitu. Kalau di masjid tempat saya nggak dikasih waktu, Pak, nggak ada pakai timer, Pak. Tapi saya udah kasih patokan. Pokoknya kalau subuh jedanya antara azan iqamah 25 menit. 25 menit itu jangan diklik. Kalau ibarat pakai timer, jangan dikliknya pas Anda lagi azan 25, tapi pas mau azan baru udah diklik. Jadi itu 25 menit berlaku setelah Anda selesai azan.
Nah, kalau adzannya sendiri 5 menit berarti 30 menit. Makanya kalau kayak sekarang nih jam setengah 5 lah ya. Setengah 5 ya Pak ya? 4.30 ya? 4.30 berarti jam 5 persis baru komat di tempat saya itu, Pak. Angkanya dari mana-mana orang telat datangnya ke situ. Orang di mana-mana udah pada zikir, suaranya kenceng, dia belum komat, datang masih bisa qobliyah lagi. Datang jam 5 kurang 10 qobliyah, jam 5 kurang 5 qobliyah. Tapi ada juga yang kadang mengganggu, Pak. Qobliyahnya persis di belakang imam. Imam udah datang nggak bisa masuk. Lu mau nggak mau nungguin dia kan. Ini orang cerdik juga ini. Datang telat masih mau dapat qobliyah. Qobliyahnya persis di belakang imam. Imam mihrabnya kecil, Pak. Nggak gini gede, enak bisa. Kecil nggak bisa masuk, imam nungguin dia jadinya dah. Tapi yang jelas itu tadi ya. Jadi kalau memang waktunya cukup, tunggu adzan selesai, jawab adzan, baca doa, qobliyah, selesai qobliyah, jalan ke masjid. Tapi kalau enggak cukup, Pak, ya adzan, Anda jawab adzan sambil jalan ke masjid, qobliyah di masjid deh kalau waktunya enggak cukup. Gitu ya. Daripada ketinggalan berjamaah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Udah ya. Ada tambahan sedikit nih, Wah, setelah ini kuliah di rumah, apakah setelah datang ke masjid dan masih ada waktu boleh sholat tahiyatul masjid? boleh tahiyatul masjid, boleh. Masih boleh tahiyatul masjid. Nah, gitu ya. Dan ingat begini, saya di sini ya, di sini saya perhatikan sebagian orang itu datang ke tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid baru dia qobliyah subuh. Boleh begitu. Kalau memang waktunya masih apa? Cukup dan lapang. Saya merhatiin juga. Sholat sunnah, berdiri lagi. Oh, tadi berarti tahiyatul masjid, yang ini qobliyah. Tapi kalau memang lihat waktunya kayak di sini kan ada timernya. Wah, mepet nih, nggak dapat. Langsung aja qobliyah, itu otomatis tahiyatul masjid ikut. Dua niat boleh, karena tahiyatul masjid, para ulama telah jelaskan itu bukanlah kalau memang dia bisa waktu masih luang, dia sholat tersendiri bisa. Tetapi kalaulah tidak, dia bisa ikut dengan yang lain. Sebagaimana misalnya kita sudah datang, orang sudah mulai jamaah, kan langsung ikut jamaah, tidak tahiyatul masjid dulu. Yang penting jangan dia duduk di masjid sedangkan dia belum sah. Nah, itu yang terpenting. Itu maka kemudian disyariatkannya tahiyatul masjid, disunahkannya itu. Jangan duduk, masuk masjid langsung duduk. Tahiyatul masjid dulu. Walaupun Anda sholat subuhnya di tempat lain, Pak. Misalnya nih, sholat subuh di masjid dekat rumah. Setelah sholat, dikir, tek motor ke sini kajian. Ding, 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 ding. Set. Nyampe sini, ya qobliyah dulu. Tahiyatul masjid dulu. Malu ntar disangkain sholat subuh terlambat lagi. Gitu, ada orang begitu. Karena Pak, ada nih di satu daerah, ada juga pengajian habis subuh begini. Itu ada jamaah kita, dia ikut kajian di situ. Karena dia sholatnya di masjid dekat rumah, pas sampai itu tahiyatul masjid kan dia sholat tahiyatul masjid. Dilihatin sama jamaah yang lain. Setelah selesai, assalamualaikum. Baru sholat subuh Pak, gitu. Ini tahiyatul masjid, Pak. Lo jadi ternyata orang situ nggak biasa tahiyatul masjid, masuk, duduk, masuk. Ingat, sebagian para ulama mengatakan tahiyatul masjid itu wajib, sebagian. Kenapa alasannya? Rasul lagi khutbah aja, orang mau duduk, diingetin tahiyatul masjid. Bener nggak? Hadis sahih kan itu? Ini jangan ngomong tahiyatul masjid sunnah, khutbah wajib. Berarti kalau gitu langsung duduk aja. Itu akal. Ini pakai nas, ada dalilnya kok. Rasul lagi khutbah, orang datang. Dia sholat belum? Belum, sholat dulu. Padahal khutbah sudah berlangsung. Itu saking pentingnya tahiyatul masjid. Ya, khutbah sudah berlangsung sampai Rasul perintahkan. Sehingga kalau ada orang bertanya, saya masuk masjid, kemudian azan, Jumat berkumandang, mana yang saya duluin? Tahiyatul masjid apa? Dengar azan. Jawabannya, kalau itu azannya cuma sekali, yang habis itu langsung khutbah, maka Anda langsung tahiyatul masjid. Agar supaya langsung bisa mendengarkan apa? Khutbah. Agar langsung, karena apa? Tadi, kalau bicara prioritasnya berarti dengerin azan dengan tahiyatul masjid dalam kondisi yang seperti tadi, ya didahulukan tahiyatul masjidnya Pak, dibandingkan mendengarkan azan. Makanya dianjurkan datangnya kalau Jumatan sebelum
Adzan yang dimana khotib naik mimbar. Dianjurkan datang sebelum itu. Jadi nggak perlu tabrak-tabrakan begitu kan. Anda bisa tahiyatul masjid. Anda bisa dengar adzan. Anda pun bisa mendengar khutbah. Wallahu a'lam. Cukup ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah sekali lagi kepada Jazakallah khair kepada kita dari Ibu Sairi. Kita akan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan yang disampaikan menjadi guna bagi kita dunia dan akhirat. Kita tutup subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf kepada peserta karena pertanyaannya kami nggak balas. Dan bapak-bapak kami undang ke beranda belakang masjid. Insyaallah ada akan baik.